Perjalanan Tin Soeharto, ibu negara 3 dekade, peneguh hati suami saat ingin hengkang dari militer. Setelah dicopot dari kedudukan Panglima Teritorium 4 di Ponegoro, hari-hari Kolonel Soeharto pun seperti tertusuk sembilu di hati. Upacara serah terima dengan Kolonel Pranoto Rekso Samodra berlangsung tanpa seremoni yang berkesan. Sejak saat itu hubungan Soeharto dan Pranoto merenggang. Soeharto merasa dipermalukan karena perbuatan Pranoto. Pada 1959, praktik penyelundupan di Jawa Tengah yang melibatkan Soeharto terendus markas besar Angkatan Darat. Itulah musabab dirinya digantikan oleh Pranoto meski punya alasan kuat untuk menyejahterakan prajurit. Soeharto tetap saja melakukan pelanggaran. Terbongkarnya skandal itu membuat Soeharto terguncang. Dia dikabarkan berniat mundur dari militer lalu memulai kehidupan baru sebagai supir taksi. Beruntunglah Soeharto memiliki Siti Hartina, pendamping yang telah diperistrinya sejak 1947. Dengan kelembutannya, wanita ningrat yang masih keturunan Mangkunegara III itu membesarkan hati Soeharto. Setelah diwajangi Tin, panggilan Siti Hartina niatkan Soeharto alih profesi jadi supir taksi urung sudah. Saat itu Tin menegaskan bahwa dulu dirinya tidak menikah dengan sopir taksi, tapi menikah dengan seorang prajurit, seorang tentara. Kata-kata Tin menjadi kekuatan Soeharto untuk bangkit dan melanjutkan karirnya di Angkatan Darat meskipun reputasinya ternoda. Setelah disekolahkan di kursus C atau C Squad, Soeharto menduduki sejumlah pos penting di Angkatan Darat. Pelan-pelan karir militernya moncer lagi. Nama Soeharto mulai diperhitungkan ketika kampanye militer pembebasan Irian Barat digaungkan. Presiden Soeharto menunjukkan sebagai Panglima Komando Mandala pada 1962. Setelahnya, Soeharto menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Kostrat Pamor. Soeharto kian melesat setelah berperan besar menumpas pemberontakan G30S 1965. Kursi pimpinan tertinggi Angkatan Darat hingga kursi RI-1 direngkuhnya dalam waktu singkat. Pada 1968, Soeharto resmi menjadi presiden yang terpilih lewat sidang umum MPRS kelima. Fatmawati, istri Presiden Soekarno yang juga ibu negara pertama, meninggalkan istana sejak pertengahan 1950. Meski lebih memilih tinggal di kediaman pribadi di Jalan Cendana 8 Menteng, Tin punya andil besar dalam menata istana kepresidenan di Jakarta. Istana Merdeka dan Istana Negara sejak era Presiden Soeharto dipoles dengan nuansa dan rasa yang lebih Indonesia. Mulai dari interior istana, menu jamuan tamu negara, hingga furnitur diselaraskan dengan budaya Indonesia. Ukiran Jepara yang banyak menghiasi sudut-sudut istana merupakan salah satu buah gagasan dari Ibu Tin. Menurut Ibu Tin, Istana Presiden itu adalah peninggalan zaman Belanda. Bangunannya sudah kuno. Oleh karena itu, ia berusaha agar isinya tampak lebih menyolok corak ke-Indonesianya. Job Afi, kepala rumah tangga istana periode 1972 sampai 1978, bahkan menyatakan atasan langsungnya adalah Ibu Tin. Menurutnya, Ibu Tin begitu cermat dan teliti mengurusi rumah tangga istana, semisal mencicipi langsung menu jamuan tamu negara atau bila perlu memasaknya di cendana untuk kemudian diantarkan ke istana. Di luar istana, Tin aktif dalam pendirian yayasan-yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kesehatan. Selain itu, Tin juga terlibat dalam memprakarsai sejumlah kebijakan Presiden Soeharto, khususnya yang menyangkut hak dan perlindungan kaum perempuan. Terbitnya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 disebut-sebut tidak terlepas dari campur tangan Ibu Tin. Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin pernikahan dan perceraian bagi PNS. Peraturan ini melarang ketat pejabat negara untuk berpoligami. Tin dikenal anti poligami. Tapi selama menjadi ibu negara, Tin juga tersandung beberapa isu, seperti pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang digagasnya pada awal 1970, dikritik karena dianggap memboroskan uang negara. Namun pembangunan TMII tetap berlanjut dan setelah berdiri dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Yusuf Wandi, pendiri CSIS, lembaga kajian pemerintah di masa Orde Baru, menegaskan tuduhan mengenai Ibu Tin persen adalah tidak benar. Menurutnya memang benar ada kerabat keluarga Cendana yang coba mengambil manfaat dari posisinya sebagai ibu negara, tetapi mereka gagal. Hanya ada 1 atau 2 kerabat presiden yang berhasil seperti Probo Sutejo dan Sodwi Katmono. Katanya bahwa tuduhan masyarakat terhadap Ibu Tin sangat tidak masuk akal. Ibu Tin hanya menjadi perisai yang digunakan Soeharto untuk mengalihkan kritik dari dirinya. Walaupun bagaimanapun, Tin adalah sosok yang masih tahu batas. Memasuki dekade ketiga masa pemerintahan Orde Baru, Tin menyarankan Soeharto untuk menyudahi kekuasaannya. Anjuran itu terbilang wajar mengingat Soeharto telah memasuki usia lanjut kepala 7. Sudah waktunya bagi suaminya itu untuk berhenti jadi presiden dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Soeharto sendiri pernah mencurahkan perihal keinginan Tin kepada salah satu menterinya, Emil Salim.
Dalam masa wafatnya, Tin dianugerahi gelar pahlawan nasional. Tin atau Sri Hartini tercatat sebagai ibu negara terlama 29 tahun sepanjang sejarah Indonesia. Hari-hari setelah Ibu Tin tiada, Soeharto lebih banyak didampingi putri sulungnya, Siti Mardijanti Rukmana atau yang akrab dipanggil Mbak Tutut.